Indonesia dari kelas PBB 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan di daerah saya, yaitu tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada video kali ini kita akan menyelusuri bagaimana edukasi petani kentang di Desa Ngandiwono, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dijalankan dan bagaimana prinsip penyuluhan ideal terrealisasi dalam kegiatan tersebut. Dalam video ini, petani kentang dikumpulkan untuk menerima edukasi teknis dari pihak buyer. Materi meliputi varietas kentang, pemupukan yang tepat, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta praktik budidaya yang lebih baik. Di lapangan, demonstrasi dilakukan terhadap plot tanaman kentang agar petani bisa melihat dampak langsung perlakuan berbeda. Narasumber menjelaskan secara interaktif dan menjawab pertanyaan petani. Petani pun terlibat aktif dalam diskusi dan pengamatan. Sebelum kita melihat keseluruhan prinsip, mari kita telaah 3 prinsip pertama. Yang pertama, prinsip kebutuhan. Materi edukasi disampaikan berdasarkan kebutuhan nyata petani, misalnya masalah serangan hama atau penggunaan pupuk yang belum efisien. Kedua, prinsip kesukarelaan. Petani ikut serta secara sukarela. Mereka datang karena memang menginginkan pengetahuan dan peningkatan hasil usaha taninya. Dan yang ketiga, prinsip keterlibatan. Petani tidak hanya mendengarkan penyuluh, tetapi juga ikut mengamati, berdiskusi, dan mengevaluasi langsung di lapang. Ini menjadikan mereka bagian dari proses pembelajaran, bukan sekedar audien pasif. Selanjutnya kita lihat 3 prinsip berikutnya. Keempat, prinsip kemitraan. Pihak penyuluh dan petani bekerja bersama. Penyuluh tidak sekedar memberi instruksi, tetapi mendampingi petani dalam praktik, menjalin hubungan saling mendukung. Kelima, berkelanjutan. Model edukasi ini diarahkan agar teknik yang diajarkan bisa diadopsi secara jangka panjang. Demonstrasi di lapang dan pendampingan bertahap memperlihatkan usaha mempertahankan dampak. Dan yang keenam yaitu prinsip kesesuaian sosial budaya. Teknologi yang diajarkan disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti varietas kentang cocok untuk wilayah Pasuruan, dosis pupuk yang sesuai, dan pengendalian hama yang relevan dengan tantangan lokal petani. Ini meminimalkan kegagalan penerapan di lapangan. Terakhir, prinsip yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Penyuluhan ini menggabungkan berbagai aspek, yaitu aspek teknis budidaya, aspek ekonomi, efisiensi input, dan aspek lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida secara rasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak berjalan secara fragmentaris tetapi menyeluruh. Secara keseluruhan, edukasi petani di Ngandiwono ini telah memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip penyuluhan yang ideal dapat diterjemahkan ke dalam praktek nyata. Kombinasi teori, demonstrasi, dan dialog menjadikan proses edukasi lebih bermakna dan efektif. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa edukasi petani kentang di Ngandiwono adalah contoh baik penerapan prinsip-prinsip penyuluhan dari kebutuhan, kesukarelaan, keterlibatan, kemitraan, keberlanjutan, kesesuaian sosial budaya, hingga keterpaduan. Inovasi semacam ini penting agar teknologi pertanian tidak sekedar hadir secara top down, melainkan tumbuh bersama petani. Sekian pembahasan dari saya terkait video YouTube yang saya tonton.